Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertandingan akhirnya dimulai kembali. Pertarungan selanjutnya adalah Pegito melawan XXI. Kakek tua sontak panik karena dia tahu siapa XXI. Dia penasaran bagaimana bangsa Pargas bisa membawa XXI ke sini. Yamcha dan Tenshinhan juga penasaran seperti apa XXI ini. Dan nampaklah bentuk XXI sebenarnya yang ternyata sudah tua. Namun ternyata dia bukanlah orang yang sama yang kakek tua pikirkan. Sontak saja Yamcha dan Tenshinhan langsung gubrak. Kemudian XXI segera pergi ke arena. Pegito menyadari kakek itu adalah seorang penyihir. Dia merasa ini tidaklah adil dalam pertarungannya. Makanya Pegito bertekad harus mengalahkannya sekaligus sebelum kakek itu melakukan sesuatu yang aneh dengan sihirnya. Di sini kakek itu mengatakan namun dalam bahasa yang tidak dimengerti. Baru saja diomongin, Pegito mulai merasakan hal yang aneh. Pegito dipindahkan ke seluruh dimensi lain. Pegito menyimpulkan jika dia nggak bisa keluar dalam 30 detik, maka dia dinyatakan kalah. Kemudian Pegito menemukan kelemahan dari dimensi ini. Baginya keluar dari sini sangatlah mudah. Yang dibutuhkan hanyalah aura ki super besar untuk menghancurkannya. Tanpa ragu, Pegito segera meledakkan aura ki-nya yang langsung menyebar di tempat itu. Nggak lama kemudian, Pegito dapat menghancurkan dimensi itu berkeping-keping. Pegito nampak senang rencana penyihir itu nggak berhasil. Namun tiba-tiba, Pegito sontak dibuat kaget melihat ada Bardock dan Raja Cole di arena. Mereka sedang saling bertarung dan Bardock berhasil dihajar dengan keras. Berat sontak berteriak dan nampak sangat begitu kesal pada Pegito. Sedangkan Pegito sendiri sangat bingung apa maksudnya semua ini. Apakah waktu sudah berjalan cepat? Dan ternyata Kaioshin membenarkannya. Waktu sudah berjalan cepat dan Pegito sudah dinyatakan kalah. Makanya pertarungan berlanjut antara Raja Cole melawan Bardock. Pegito yang muak dengan itu kembali meledakkan aura ki-nya dan meminta semua orang untuk mendengarkannya. Juri segera menghentikannya dan minta Pegito untuk segera meninggalkan arena. Dia menegaskan Pegito telah kalah dalam pertandingan tadi. Juri mengatakan Pegito telah menghilang lebih dari 30 detik. Sedangkan Pegito langsung membantah hal tersebut. Dia yakin dirinya hanya menghilang sekitar 20 detik. Berat sontak berteriak kalau Pegito telah menghilang selama 2 jam lebih. Bahkan Pegito melewatkan pertandingan Bra yang sudah berlalu. Kaioshin datang dan ngasih tahu kalau XXI telah menjebak Pegito dalam dimensi hitam, yang dimana waktu berjalan beda dari dunia nyata. Bagi Pegito, waktu mungkin hanya beberapa detik, tapi bagi mereka yang di luar sudah 1 jam 44 menit. Sejak saat itu, mereka telah melakukan pertandingan yang cukup banyak. Pegito sontak frustasi, dimensi hitam ternyata seperti ruangan roh dan waktu. Bedanya, waktu berjalan secara berlawanan. Kemudian Bardock datang dan meminta Pegito untuk segera pergi dari arena ini. Gohan juga datang untuk segera mengajak Pegito pergi. Meski begitu, Pegito masih merasa ada yang janggal. Baginya, ini adalah tipuan kotor. Dalam pertarungan sungguhan, dia yakin dapat mengalahkan penyihir itu dengan mudah. Jadi, aturan turnamen sangatlah nggak adil bagi Pegito. Gohan menegaskan Pegito telah pergi selama berjam-jam. Dia yakin Pegito nggak bisa melakukan apapun, bahkan musuh mungkin dapat menghancurkan bumi 2 kali lipat dalam waktu 2 jam. Selain itu, Gohan menegaskan Pegito telah dipukuli saat jiwanya pergi ke dimensi lain. Pegito sontak kesal dan dia nggak bakal menyerah pada turnamen ini. Gohan membalas dengan kalahnya Pegito, mereka akan balik ke semesta mereka dan Pan tetap akan mati. Di sisi lain, Super Buu bantu Pegito dengan meminta panitia untuk tandingkan ulang Pegito melawan XXI. Panitia langsung setuju dan akan melakukannya. Kemudian Pegito pergi menggunakan Sun Kanido karena dia ingin menenangkan dirinya dulu. Setelah Pegito pergi, pertandingan Bardock melawan Raja Cole bisa dilanjutkan kembali. Sementara panitia menginfokan kalau XXI nggak menjawab pertanyaannya. Mendengar itu, Super Buu sangat begitu kesal. Dia berteriak dan menuntut untuk pertandingan ulang. Karena dia nggak mau melihat banyak amatiran sampai meremehkan musuh masa lalunya dengan pertarungan yang remeh. Kaioshin datang dan menegaskan bukan Super Buu yang memutuskan semuanya. Marah dengan itu, Super Buu langsung menonjok Kaioshin sampai mental. Super Buu balik menegaskan dia telah mengatur semuanya sejak awal turnamen. Dia katakan ada di mana-mana, dia punya bola naga, punya teknologi Pargas, dan tahu semua rahasia turnamen ini.
Makanya Super Buu telah memutuskan siapa yang hidup, siapa yang mati, dan siapa yang terserap ke dalam tubuhnya. Kemudian banyak daging Super Buu yang menyerang ke berbagai peserta, mulai dari Goku dan Pan, Pangeran Saiyan, Krillin dan Tensian, Cell, Android 18, serta cewek kawaii. Panitia yang kesal berniat untuk mengembalikan Super Buu ke alam semestanya. Tapi tiba-tiba semua tombol tidak bekerja. Bahkan Super Buu muncul di tempat mereka dan mengagetkan semua orang. Super Buu katakan dia telah selesai menarik perhatian dari kegelapan, dan sekarang waktunya melakukan aksi secara terbuka. Frieza dan Cooler segera terbang untuk menghindari para daging penyerap itu. Namun tiba-tiba muncul daging di belakang mereka yang seketika menyerap keduanya. Raja Cole dan Bardock juga nggak dapat melakukan apapun dengan daging itu. Sedangkan kelompok Krillin kini sudah terserap dan nggak lagi bisa melakukan perlawanan. Goten dan Trunks juga sudah sangat nggak berkutik. Sedangkan Bra, Gohan, dan Videl masih sempat melarikan diri dari gumpalan daging itu. Kelompok teknologi sudah sangat pasrah akan diserap. Super Buu menegaskan penyamaran kini berakhir dan waktunya adalah kekacauan. Di tempat lain, para J-Factor asli sedang menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan perisai yang gak tertembus. Dabura dan Babidi kini mulai terserap sepenuhnya. Sedangkan Bu Endut nampak dibiarkan oleh Super Buu, karena dia tahu Bu Endut adalah spesies yang sama sepertinya. Malahan mereka sangat akrab dan mungkin bakal melakukan kekacauan bersama. Para Kaioshin juga nampak nggak bisa melakukan apapun dengan daging Super Buu. Super Buu mengatakan dia sekarang yang bakal jadi wasit dan memutuskan siapa yang bakal menang dan kalah. Dia juga membuat aturan baru, setiap peserta bisa mendapat bantuan yang diinginkan. Di sisi lain, Bra masih terus menggencarkan serangannya. Dia juga penasaran kemana perginya Vegito. Ternyata Vegito pergi ke ruang angkasa untuk meluapkan rasa kesalnya setelah kalah. Dia nggak menyangka kesempatan besar untuk menang malah dihancurkan oleh seorang penyihir. Selain itu, Vegito juga ingin memukul Gohan. Meskipun dia benar, tapi rasanya Vegito ingin mematahkan tulang tengkoraknya. Wah, sifat Vegeta terbawa di Vegito ya. Kemudian Vegito menenangkan dirinya lagi. Rasa frustasi ini telah mengubah dirinya seperti Bra. Vegito tahu Gohan memiliki hubungan yang baik dengan panitia, jadi mereka bisa membicarakan beberapa pertandingan lainnya. Atau Vegito bisa melawan Super Buu di sini. Dia yakin Super Buu akan menerimanya. Dan juga Vegito penasaran apakah orang Namex dan Cell akan setuju untuk pertandingan di luar angkasa. Vegito merasa semuanya akan baik-baik saja, dan dia masih bisa mengendalikan dirinya dengan sangat sempurna. Sementara kekacauan masih terjadi tanpa sepengetahuan Vegito. Kelompok Pangeran Saiyan gak bisa meloloskan diri dari gumpalan itu. Nggak cuma itu, Super Buu juga rupanya menyerap banyak penonton yang gak berdosa. Sedangkan Goku merasakan perisainya gak bisa bertahan lagi. Jadi Goku mengajak Vegeta untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Vegeta menolak mentah-mentah hal itu, karena dia ingin menggunakan kekuatan penuh hanya untuk pertarungan terakhirnya melawan Goku. Gohan yang mulai terserap meminta Bra untuk tidak menggunakan Super Saiyan 2. Hal itu nggak bakal bisa menghentikan Super Buu, ditambah Bra mungkin akan membunuh orang di sekitar. Untuk Gas sendiri, dia memiliki kemampuan aneh yang bisa menghentikan gumpalan itu. Alhasil gumpalan itu nurut dan nggak mau menyerapnya. Ngelihatnya sontak buat Super Buu kaget bukan main. Nggak cuma itu, semua gumpalan itu mulai meninggalkan para peserta yang diserap. Goku aja sontak senyum, semua ini berkat bantuan dari Gas. Semua gumpalan itu menyatu kembali ke tubuh Super Buu dan membuatnya seperti meleleh. Lalu Gas merubahnya seperti bola dan menegaskan Super Buu akan tetap seperti ini. Wah, kekuatan Gas rupanya luar biasa ya. Dengan begitu, kekacauan telah berakhir dan pertandingan bisa dilanjutkan kembali. Tapi sebelum itu, cerita akan kembali pada 2 jam sebelumnya, yang mana itu adalah pertarungan antara Vegito melawan XXI. Bra ingin tahu kekuatan macam apa yang orang tua itu miliki. Nah, tiba-tiba Vegito menghilang dari pandangan semua orang. Ini adalah gambaran berbeda dari apa yang dirasakan Vegito dalam dimensi hitam. Para juri sontak terkejut, XXI menggunakan kemampuan yang sangat aneh bagi mereka. Goku dan yang lainnya juga bingung kemana Vegito telah dipindahkan. Setelah 30 detik berlalu, kakek tua pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Sontak saja Goku dan semua peserta langsung kaget bukan main. Gohan dan Bra datang untuk menanyakan apa yang kakek itu lakukan pada Vegito. Kakek tua nggak mau menjelaskannya,
Tapi dengan bola naga, dia tegaskan Vegito akan kembali di akhir turnamen. Super Buu datang dan sangat mengerti apa yang terjadi. Meski begitu, Gohan menolak Super Buu untuk ikut campur. Super Buu bilang dia merasakan ada pembukaan dimensi, dan pasti Vegito sedang terjebak di sana. Meski begitu, dia yakin Vegito nggak akan kesulitan untuk kembali. Jadi dia minta mereka untuk tetap menunggunya. Nah, inilah awal mulanya di mana Super Buu akan minta untuk pertandingan ulang. Sambil nunggu Vegito, pertandingan dilanjutkan lagi antara 18 melawan Arale. Goku akhirnya mengerti kalau Vegito telah dijebak. Meski ini memberi peluang bagi mereka, tapi Goku sedikit kecewa dengan pertarungan yang bodoh. Sedangkan Goten dan Trunks menganggap kemenangan akan jadi milik mereka. Ternyata Cell juga merasakan hal yang sama. Meski dia lega, namun sifat sayangnya sangat ingin menantang orang-orang kuat. Dia merasa seperti seorang pengecut yang tak tertahankan. Sementara dokter meminta Arale untuk segera bertanding. Dokter itu sudah yakin akan menang dan akan merawat tubuh 18 yang nanti terluka. Krillin menanyakan apakah 18 sudah berkembang. Yamcha bilang kalau itu masih belum. Sebaliknya, Yamcha menggoda Krillin kalau si gundul ini pasti akan mencintai 18. Sedangkan Tenshinhan menganggap pertarungan ini merupakan wahyu bagi 18. Mereka dihadapkan pada dua kutub yang berlawanan. 18 yang setengah robot melawan Arale robot asli yang lugu dan bahagia. 18 yang percaya diri langsung menyerang dengan cepat. Dia melancarkan tendangan janda yang membuat Arale sampai mental. Nggak sampai situ, 18 bergerak cepat ke belakangnya dan kembali menggunakan pukulan keras. Arale sampai menghantam arena dan merasa sangat kesakitan. 18 yakin dia telah menang dengan mudah. Namun tidak semudah itu Pernudin. Arale segera bangkit lagi yang membuat 18 sontak melongo. Tiba-tiba Arale dapat mengangkat semua arena yang membuat juri dan orang Namek makin terkejut. Arale melemparkannya dengan keras yang balik menghantam 18. 18 sampai nggak berdaya dan tulangnya mungkin telah rontok. Super Buu aja sampai melongo karena kekuatan Arale di atas makhluk normal. Dia aja mengakui keajaiban yang Arale lakukan gak bisa Super Buu lakukan. Dia penasaran dari mana sebenarnya asal dari semesta kedua. Kembali ke pertarungan, 18 nampak kesal karena Arale menuduhnya keluar arena. Sebaliknya, Arale juga telah keluar arena. Jadi 18 akan memenggal kepalanya. Namun Arale lebih dulu melepaskan kepalanya yang sontak membuat 18 langsung gubrak. Marah dengan itu, 18 kembali menyerang dengan ganas. Dia melancarkan tonjokan keras namun malah gak berefek pada Arale. Arale bingung apakah 18 nggak mau bermain dengannya lagi. Sebaliknya, 18 merasakan kalau energinya kini sudah sangat terkuras. Dia berpikir apakah yang dikatakan Yamcha tentang energinya terbatas adalah benar. Mendengar itu, Arale segera mengeluarkan susu kuda. Dia juga memiliki masalah dengan tenaga, jadi waktunya untuk minum susu dulu. 18 yang penasaran mencoba untuk menyentuh botol susu itu. Tiba-tiba Arale malah terjatuh seperti konslet. Setelah 30 detik berlalu, 18 pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Wah, rupanya itu adalah kelemahan Arale ya. Dan ternyata sang dokter menyadari kalau botol susu itu kosong. Jadi alasan Arale terjatuh karena nggak mendapatkan asupan energi dari susu. Sementara Piccolo sangat kagum dengan kekuatan Arale. Meskipun Arale kalah, tapi kekuatan Arale bisa mengancam bahkan orang lebih kuat sekalipun. Piccolo yakin jika Arale hidup di dunia mereka, dia pasti akan mengalahkan Cell atau dirinya yang jahat dulu. Wah, Piccolo nggak sadar kalau Arale juga ada di dunia G-Factor ya. Goku mengatakan Arale emang ada di dunia mereka, dan dia pernah bertemu sewaktu kecil. Mendengar itu, Piccolo sontak sangat terkejut. Meski begitu, Goku nggak mau menjelaskannya lagi. Sebaliknya, dia nanya apakah Goten siap untuk bertarung, sedangkan Trunks sendiri lagi menggoda cewek kawaii. Pertandingan selanjutnya adalah Gotenks melawan Neko Mamujin. Dengan semangat, Gotenks langsung show off di depan penonton. Namun, dia sontak dibuat kaget melihat Neko malah tiduran di arena. Di saat Neko akan bangun, Gotenks langsung menonjoknya sampai mental. Nggak cuma itu, Gotenks muncul lagi dan lanjut menghajarnya dengan boga mentah. Alhasil, Gotenks terjun menghantam arena. Neko mengakui kalau Gotenks sangatlah kuat, tapi dia juga memiliki fusion yang bakal dia tunjukkan. Mendengar kata fusion, Gotenks sontak melongo. Ditambah, dia makin terkejut Neko hanya fusion seorang diri. Meski begitu, Neko berhasil melakukannya. Dan dia seperti bergabung dengan sebuah energi petir. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Neko.
Alhasil, Neko segera menghentikan fusion itu dan terpecah lagi. Gotenks yang gak mau kalah juga segera mengeluarkan banyak hantu peledak. Dia menciptakan 6 hantu dan satunya langsung menyerang. Meski begitu, Neko seperti dipermainkan dengan hantu kecil ini. Di saat dia menggigit hantu itu, ledakan besar langsung terjadi. Dengan begitu, rencana Gotenks telah berhasil. Jadi, dia segera perintahkan semua hantu untuk menerkam Neko lagi, membuat ledakan besar terjadi lagi. Tapi tiba-tiba di saat Gotenks senang, Neko ternyata bisa berubah jadi hantu. Gotenks yang melongo sontak terkena juga ledakan besar dari hantu Neko. Bahkan ledakan ini super besar, menciptakan jamur asap seperti bom atom. Tubuh Gotenks sampai nyungsep di arena, membuat Neko senang. Inilah akhirnya. Semua penonton langsung berjudi dan hampir semuanya memilih Neko yang bakal menang. Neko yang tahu mereka berjudi akhirnya memutuskan untuk menyerah. Wah, semua penonton langsung kecewa mendengarnya. Makanya nikmati tontonannya asal jangan berjudi ya. Dengan begitu, kemenangan didapatkan oleh Gotenks. Semua peserta alam semesta kedua yang kalah memutuskan untuk pulang ke semesta mereka. Dengan demikian, semesta kedua dipulangkan oleh panitia. Wah, kalau mereka serius, mungkin mereka yang bakal jadi juaranya ya. Sedangkan temannya yaitu cewek kawaii ternyata malah ketinggalan. Dia sontak terkejut melihat semua teman-temannya sudah tiada. Makanya jangan tidur aja ya. Nah, itu tadi adalah cerita ketika Vegito terkurung di dimensi hitam. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Goku sontak dibuat kaget melihat gas yang mampu mengalahkan Super Buu dengan mudah. Panitia sendiri belum bisa memulangkan Super Buu ke semestanya karena alatnya masih rusak. Sementara Kaioshin berterima kasih karena berkat gas mereka semua terselamatkan. Nggak lama kemudian Vegito kembali setelah menenangkan diri di ruang angkasa. Vegito sontak dibuat bingung kenapa semua teman malah melihatnya dengan begitu. Jadi Gohan segera menceritakan kalau Super Buu sempat mengacaukan arena ini. Wah, Vegito sontak melongo, dia telah melewatkan semua itu. Di sisi lain, Dabura memiliki ide licik. Dia menyarankan agar Babidi membuat kesepakatan dengan panitia. Di saat panitia bingung untuk memindahkan Super Buu, Babidi memiliki kemampuan untuk menyegel Super Buu. Meski begitu, Babidi menyadari kalau mantra yang dia gunakan mungkin bakal menyegel Bu Endut juga. Jadi, Babidi nggak bakal mengambil kesempatan ini. Karena bagaimanapun, kekuatan Majin Buu sangatlah dia perlukan. Sementara, Super Buu sendiri memohon pada Gas untuk melepaskannya. Gas sontak nyolot karena Super Buu telah melakukan kekacauan yang besar. Dan baginya itu sulit diterima. Super Buu terus memohon kalau dia nggak bakal mengulangi hal seperti sebelumnya. Dia juga rela dipulangkan jika sampai melakukan kejahatan lagi. Para kelompok teknologi menyadari itu hanyalah tipu muslihat dari Super Buu. Kaioshin juga nggak mau Super Buu sampai dilepaskan. Namun Vegito menyarankan agar mereka memaafkan Super Buu saja. Sebaliknya, mereka harus mengawasi semua pergerakan Super Buu. Dai Kaioshin juga setuju. Meski begitu, mereka hanya akan melepaskan Super Buu pada pertandingan saja. Mendengar itu, semua Kaioshin sontak terkejut. Dai Kaioshin menegaskan dia sudah menganalisa apa yang Gas lakukan. Jadi, dia bisa meniru teknik milik Gas untuk menyegel Super Buu jika berbuat jahat lagi. Goku aja sampai terkejut teknik luar biasa Gas bisa ditiru oleh Kaioshin. Piccolo bilang Dai Kaioshin adalah dewa yang sangat hebat. Kemudian Gas memberikan Super Buu pada Dai Kaioshin. Lalu, apakah Super Buu akan merencanakan kejahatan lagi? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.